Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kita mau sekolah minggu. Berkati guru kita dan kami, amin. Bosen nih lama-lama ya. PPKM terus, WFH terus, nggak boleh kemana-mana. Sebentar lagi aku mau jalan-jalan aja lah. Udah siap dengan kamera, dengan ransel. Pokoknya aku mau jalan-jalan. Tapi kayaknya ini tadi ada WA masuk. Nah, kenapa PPKM-nya diundur sampai 20 Agustus ya? Waduh. Wah, nggak jadi pikniknya tuh. Hai Kak Ati, ayo kita berangkat. Siap, tiket sudah di tangan. Aku sudah bawa perlengkapan. Aku sudah siap. Kita mau piknik. Sebentar. Apa lagi? Apa yang kurang? Ini ada kabar buruk. Kabar buruk apa? Kita sudah siap kok. Tiket sudah di tangan. Tidak ada yang Gak bisa, kami itu gak Apa bisa. sih? Ini PPKM. Apa urusannya dengan kita PPKM? Nanti- Apa itu PPKM? Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi, Maksudnya? kita and kids gak bisa jalan-jalan kemana-mana. Ya, Iya nih. kan kita sudah siap. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting kita tetap suka cita. Betul, karena kids semua dan kita adalah anak-anak Tuhan. Betul. Apapun kondisi yang ada terjadi di tengah kita, kita tetap Suka cita. bersuka cita. Jadi kita jalan-jalannya cukup di Rumah saja. jemuran. Ya, Pokoknya yuk. kita suka cita. Oke? Kalau begitu, kita mau memuji Tuhan aja supaya kita lebih bersemangat lagi dan bersuka cita. Oke, sebentar. Aku ganti kacamata. Aku juga. Nggak jelas. Nah, Kit, ayo Nah. kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Lagunya apa sih, Kak Mevi? Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah ada di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Yuk ulangi sekali lagi ya. Ya, Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Nah, kita tetap bersuka cita kan? Ya, Kak Ati tahu nggak? Kita bersuka cita karena sejak kita jumpa Tuhan Yesus memberikan sukacita di hati kita. Betul sekali. Jadi, apapun keadaan kita, kita tetap bersuka cita. Kita nyanyi ya, Yuk. sama-sama ya. Yuk, kita nyanyi dengan semangat.
pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yuk lebih semangat lagi ya. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Bom 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 bom. Oh sukacitaku, bom 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 bom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bom 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 bom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Pom 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 pom. Hai kids, pastinya masih semangat ya. Kita akan lanjutkan lagu selanjutnya. Sip. Ada kids ingat ya, walaupun gunung-gunung itu beranjak atau pergi, tetapi kasih Tuhan tetap akan setia sama Setia kita. dengan kita ya. Oke, yuk adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan nyanyi dengan semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Satu kali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Sarangyo. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita bersuka cita ya. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat pujian ini. Dan setiap kata di dalam pujian ini kita resapi ya. Jadi, ketika pemberitaan firman Tuhan, kita akan semakin diberkati Tuhan dengan hati yang bisa menerima firman Tuhan dengan sukacita. Yuk.
memerlukan Tuhan. Tidak ada satu menit pun dalam hidup kita tidak perlu Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita sejahtera penuh sepanjang waktu. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Percaya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami bila sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami mengerti dan dapat melakukan firman itu dalam hidup kami. Tuhan juga berkati guru yang akan membawakan firman Tuhan. Amin. Kasini, ayo main tebak-tebakan yuk. Yuk, siapa duluan? Aku dong. Oke. Kasini jawab tebak ya. Ikan apa yang berhenti? Ikan mati. Oh, bukan. Ikan bohong-bohongan. Salah, bukan itu Kak Cindy. Ikan paus dong. Oke, sekarang giliran Kak Cindy ya. Iya. Ayam apa yang paling besar? Ayam jago. Ayam kalkun. Bukan dong. Ayam yang paling besar itu ayam semesta. Sekarang aku lagi ya. Hewan apa yang sangat sederhana? Kak Cindy tahu nih. Hewan ala kadalnya ya. Ya, ketebak. Kesel lah, malas. Malas Kak. Ya main lagi yuk. Enggak, kesel aku. Mau main ini udah bosan. Mau pergi jalan-jalan gak bisa. Terus masih sekolah online lagi. Dep, kakak tahu kondisi kayak gini itu emang buat kita kesel, bosan, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak boleh kehilangan sukacita kita karena keadaan kita. Nah, supaya Deborah dan kids yang ada di rumah lebih nggak bosan lagi, bersukacita lagi, kakak mau ceritain salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya selalu bersukacita. Tokoh ini selalu bersukacita meskipun sedang mengalami kesulitan. Tokoh ini tetap bersukacita meskipun berada dalam penjara. Deborah dan kids yang ada di rumah mau lihat siapa itu? Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu
itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Wah, hebatnya kesini Paulusnya. Meskipun terombang-ambing selama beberapa hari, tapi dia tetap tenang ya. Bener banget Deborah. Paulus tetap bersuka cita karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan menolong dan menjaganya. Keadaan di sekitar itu boleh menakutkan, tetapi dengan percaya pada Tuhan Yesus itu membuat Paulus tetap bersuka cita. Nah, ada satu lagi nih Deborah dan kids yang ada di rumah yang menunjukkan betapa Paulus senantiasa bersuka cita dalam segala hal. Nih, lihat ya. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas tetap bisa memuji Tuhan dan berdoa ya. Padahal kan lagi di dalam penjara. Kok bisa sih Kasin? Bisa dong, Deborah dan kids yang di rumah. Memang Paulus dan Silas itu tetap memuji Tuhan dan berdoa meski dalam penjara. Karena menurutnya dengan memuji Tuhan dan berdoa membuat hati mereka tetap bersuka cita meskipun dalam keadaan terpenjara. Mereka yakin bahwa Tuhan Yesus akan menolong, menjaga, bahkan membebaskan mereka. Nah, Deborah dan kids, kita tahu bahwa ada kalanya hidup ini ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, seperti sekarang ini, kita menghadapi pandemi COVID-19. Karena pandemi ini, kids nggak bisa sekolah tatap muka, nggak bisa ketemu teman-teman dan bu guru, harus lebih banyak di rumah, nggak bisa jalan-jalan, mau main ya itu lagi. Satu lagi, kita juga nggak bisa ibadah dulu, bareng-bareng di gereja seperti dahulu lagi. Ibadahnya masih online, bisa jadi kalian jadi bosen, kesel. Tapi kita bisa belajar dari Paulus tadi. Belajar bahwa kita dapat bersuka cita tanpa tergantung pada apapun juga. Apapun kondisi kita dapat selalu bersuka cita karena Roh Kudus ada di dalam hatimu, ada di dalam hatimu kids, dalam hati kids semua. Roh Kudus menghibur kids saat kalian sedih. Roh Kudus menguatkan kids waktu kalian susah. Roh Kudus mengingatkan kids akan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita, apapun keadaannya. Itu ya Kak Sin. Immanuel, God with us. Tuhan beserta kita. Bener banget Deborah, karena Tuhan Yesus selalu beserta kita, itu cukup membuat kita semua selalu bersuka cita. Waktu lagi bosen, waktu lagi bete datang, kalian bisa memuji Tuhan. Seperti Paulus dan Silas yang di penjara tadi. Nah, Deborah dan kids yang ada di rumah, sekarang jangan bete-bete lagi ya. Jangan kesal-kesal lagi. Lebih baik kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Seperti kata Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yuk, sekarang walaupun pakai masker, kita senyum bareng-bareng ya. Senyum yang termanis buat kita semua. Nah, gitu. Manis-manis semua deh. Yuk, kita sama-sama berdoa. Kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena atas kebaikan hati-Mu, kami dapat mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Ajari kami semua, Tuhan, untuk dapat bersabar, bersuka cita di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Halo kids, kali ini challenge-nya kita akan membuat gelang. Ya, kids silakan membuat gelang ini. Bahan-bahannya akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Nah, setelah kids sudah membuat gelang ini, nanti kids foto ya atau enggak buatkan video lalu kirim ke WA kelas masing-masing. Jangan lupa ya dibuat gelangnya. Paling lambat kirim fotonya tanggal 4 Agustus hari Rabu. Oke? Kids pasti bisa. Bye-bye.
Nah, kita semua akan mengakhiri akan ibadah online kita pada pagi hari ini. Yuk, sama-sama Kak Heri akan memimpin doa untuk kids semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bila sebentar kami akan mengakhiri akan ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan terus memberikan sukacita bagi kami, memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita untuk kami menjalani akan kehidupan kami selanjutnya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kids, Tuhan Yesus memberkati kids semuanya. Dadah.